Katanya Kang Arman sudah jatuh terpuruk. Naudzubillah nih ya, tapi berita yang beredar di media sampai ngelelang barang-barang. Gigi udah nggak ada job, semua barang-barang dijual-jualin. Bingung nih, jadi sebenarnya ada apa nih? Kita kasih solusi. Akangku. Kang Legendaris. Dery. Aduh Kang Arman, kemarin sempat mampir. Iya dong, sekarang saya ke rumahmu. Aduh, ini keren, thank you loh Kang. Sama-sama. Oh ini juga gila ininya. Enggak dong, kan bisa Solusinya. dibilang selain memang ngomongin bisnis, gue juga mau klarifikasi nih Kang. Oke. Dengan berita yang beredar. Cara Dewi Gita dan Arman Maulana atur keuangan keluarga saat sepi job. Ini rame, viral, katanya Kang Arman sudah jatuh terpuruk. Naudzubillah nih ya, tapi berita yang beredar di media sampai ngelelang barang-barang. Oh zaman pandemi gitu ya? Zaman pandemi, Iya kan? Gigi udah nggak ada job. Semua barang-barang dijual-jualin. Saya datangkan Anda ke sini, tapi malah di momen itu malah Anda juga malah dapat miliaran dan lain sebagainya. Bingung nih, jadi sebenarnya ada apa nih? Terus buka bisnis lagi sekarang ya kan? Aduh. Belum lah kecil-kecilan itu mah. Dan bini gua sih itu mah ya kalau itu mah. Tapi sebenarnya ngelihat dari berita media yang lagi rame waktu itu ya, sembari nanti kita bahas bisnisnya Kang Arman dan lain sebagainya gitu ya. Dengan terpaan seperti ini kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena begitu waktu tahun-tahun itu gue nemenin nyokap ke showroom, nanya-nanya lah nyokap lah kan, kalau Kang Arman kalau beli mobil kan pasti nggak pakai nawar, kalau keluarga saya kan nawar. Oh ya nawar juga. Gue lebih parah daripada orang. Nah, terus di showroom BMW kita sebut aja mereknya lah. Terus tiba-tiba salesnya itu bilang, yang ini aja bu, katanya. Yang ini nih pokoknya bagus nih tipe ini nih. Kenapa? Karena Kang Arman aja dijual nama lu tuh Kang. Bela-belaan beli buat hadiahin istrinya. Benar. Itu tuh. Gitu ya. Ya logikanya mobil-mobil kelas Eropa kan. Berarti si yang ngejual itu harusnya 10% buat gua. Jual nama lu ya. Ya itu tuh. Makanya demen BMW juga kan. Gue BMW emang gue. Tapi BMW dilepas ketika sepi job kata media. Enggak, Der. Enggak, ini ya lucu juga. Tadi gue kan ngobrol sama tim lo. Sebelum ini tuh tiba-tiba ditanya, "Kang, ini benar gak gini?" Hah? Gue bingung kan, pandemi jatuh. Jatuh kenapa gue? Ekonomi. Wah. Terus sampai ngelelang. Oh, enggak, gue bilang. Tapi lelang kan? Iya. Tunggu, lelang barang-barang siapa? Gue. Oke. Pribadi. Kaos, baju, jaket, ya sepatu kayak gitu. Berarti kan dilepaskan untuk menyambung hidup kata media. Kata media. Berapa dapat lelang? Pertama kali itu gue langsung dapat di kisaran 25 juta. 25 juta. Total selama ngelelang barang-barang. Akhirnya tuh ya itu dari bukan iseng ya. Tadinya gue tuh ngelihat, waduh, kasihan ya kayak ojol-ojol gitu ya, mereka nggak ada tawaran lagi apa namanya? Job lah ya, order gitu kan. Terus gue lihat banyak yang diputus kerja dan sebagainya, kasihan banget ya. Terus gue saat itu tuh gue di rumah, kita kan semua di rumah pakai baju tidur doang, kaos tidur yang jelek-jelek kan. Kalau tidur kan biasanya yang jelek-jelek ya, udah yang kacau gitu kan. Terus gue bilang, terus ini baju sebanyak ini buat apa gitu kan. Akhirnya gue mikir, gue bikin deh di Instagram live gue lelang. Gue nggak mikir bahwa mau berapapun itu, yang penting ridho kan, ya, dan nyampe gitu kan. Udah gitu. Nah ternyata, tapi gue memang waktu lelang pertama tuh gue punya sepatu di custom sama Never to Lavish, anak-anak NTL. Itu memang gue nggak bohong, memang ini satu-satunya di dunia, karena memang ini kan permintaan gue bikin seperti ini. Oke. Jadi si kulitnya tuh pakai kulit dari LV, dari tas LV. Jadi gitu di custom gitu. Nah gue bilang, udah deh, si kaos-kaos sama terakhir ini, gue bilang. Nah ternyata itu itu tuh gue tuh belinya 10 deh kalau nggak salah. Gue tuh belinya dari anak NTL tuh. 10 juta. 10 juta. Tapi ternyata di lelang tuh sampai dapat 23 juta. Jadi plus yang baju tadi itu ya 1,5 juta. Gue juga kaget gitu. Allah, alhamdulillah gitu kan. Ada akhirnya si duit itu gue masukin ke kasnya gas. Yang gabungan artis dan seniman Sunda, gue sama Meli dulu kan, ketuanya. Anak-anak Bandung lah, anak-anak Bandung ngumpul-ngumpul. Dari pertama Meli bikin tuh memang untuk charity, untuk seniman tadinya, Der. Jadi untuk seniman Parahyangan, untuk seniman Sunda tadinya. Tadinya. Alhamdulillah sekarang udah 14 tahun, itu makin sini makin gede. Akhirnya tuh ngebantu udah pasti seniman Indonesia, akhirnya nggak Parahyangan gitu ya. Terus tiba-tiba malah
makin waktu di tahun ke-5, tahun ke-6 itu bantu waktu Manado kebanjiran, gempa. Jadi makin gede gitu akhirnya. Ya pokoknya charity aja gitu. Nah, akhirnya gua kasihin ke situ. Ya gua salurin ke situ. Nah, makin sana dia setiap gua 1 minggu sekali ya, gua bikin lelang. Gua kolaborasi. Yang kedua tuh sama Kevin Sanjaya. Kevin ngasih 3 racket, kaos, sepatu. Tapi itu racketnya yang jual oleh England. Ush. Jadi nilai historinya gede. Iya, Itu akhirnya value-nya tuh wah itu sampai pokoknya akhir-akhirnya aja Der, gue sampai pandemi udah turun lah ya gitu, gue udah nggak bikin lagi lah. Mencapai 400 sekian juta mau 500. Dahsyat. Bingung, gue juga bingung sampai ya Allah. Alhamdulillah ternyata dari bukan iseng ya, maksudnya tuh cuman melihat aduh gue pengen bantu seridonya aja deh. Berapapun ternyata bisa sampai terkumpul segitu. Jadi ada Gading ngasih kaos AC Milan yang ditandatangan sama semua pemain AC Milan. Dia kan Milan banget. Gak tau, gue bilang Ding serius Ding, gue bilang kan lu pasti ada dah kaos yang misalnya ditanda tangan sama pemain AC Milan 1 gitu ya. Gak apa-apa Kang, gue ini Rido, ini kan buat charity. Gue juga lihat aduh kasihan banget nih banyak saudara kita yang ya gak punya uang, benar-benar gak bisa makan dan sebagainya. Serius nih ya, itu kejual 35 kalau gak salah. Raisa ngasih tas sama apa, Rosa, Ariel, banyak banget. Akhirnya jadi banyaknya itu akhirnya kekumpul sekian ratus juta. Wah gitu. keren. Ini klarifikasinya. Kita kan tahunya kan dari media. Apalagi produser saya kan memang orang Indosiar dulunya, penuh dengan drama. Kalau tidak ada gimmick, rating gak naik kan? Iya kan, gua jatuh nih sampai lelang jual-jualin barang-barang untuk menyambung hidup. Masa sih? Dalam hati gua begitu ya. Ya kalau kita ngomongin beliau perform aja kan sekali perform. Amin. Gue mah kalau doa diaminin. Dan terus terang kami pembayar pajak yang setia. Wah, langsung disclaimer saudara-saudara. Iya, nah makanya sekali kita bahas. Oh ternyata klarifikasi bentuknya seperti ini. Oke, kita mulai dari awal aja Kang. Perjalanannya gini. Kalau ngomongin artis atau mungkin ya public figure apa segala macam. Kita tahu lah mungkin dari mulai tabungan, dari mulai bisnis dibangun dan seterusnya itu kan ada sisi yang namanya privilege apa segala macam. Bisa kuliahin anak ke London, wah masya Allah najah deh, dan seterusnya gitu. Artinya kalau ngandelin job yang mungkin sekarang dijalanin, itu kan kayaknya ada ujungnya ya. Kayaknya loh ya. Gue nggak bilang bahwa langsung justifikasi bahwa kalau pekerjaan yang sekarang Kang Arman berarti udah pasti udah nggak panjang gitu, bukan. Tapi pasti ada umurnya lah. Ya, manggung apa segala macam. Nah sehingga biasanya tuh larinya ada yang ke bisnis, atau mungkin investasi, atau mungkin gue nggak ngerti lagi deh, mungkin ke rumah kayak kemana apa segala macam. Nah gimana cara menyiasati itu sehingga kalau ternyata ada ujungnya, terus kemana? Makanya apakah ini bentuk alasan bangun bareng sama Teh Dewi itu atau kayak gimana lah gitu lah intinya. Nah ini kita bahas satu persatu karena kan kuliah anak juga nggak murah. Nggak tahu kenapa ya Derek, gue tuh menyadari bahwa gue tuh bukan orang yang bisa bisnis, bisa bisnis lah gitu ya, bisa dagang, bisa atau apa. Karena apa ya? Kalau gini, bener nggak gue kalau salah, lu salahin, kalau bener ya bener gitu ya. Karena kan lu kan memang di dunia ini gitu, di dunia UMKM, di dunia dan sebagainya. Gua itu orang karena gua mungkin seniman, nah gua tuh nggak bisa tegas Der. Gua nggak bisa tegas. Gua tuh nggak bisa tegas, nggak bisa gitu kan. Kalau misalnya pengusaha mah, misalnya nih nggak bisa, ini harus A, ya udah A. Nah gua tuh nggak bisa Der. Memang begitu, gimana kalau nggak cash flow hancur-hancuran. Itu, maka justru gua menyadari itu. Makanya gua tuh pernah dulu apa ya? Gue lupa, pokoknya mah ikut-ikutan lah gitu. Tapi ternyata nggak bisa gue. Sampai teman gue tuh nggak bisa lu ini bukan di dunia musik yang menciptakan lagu tuh harus misalnya gue sama lu menciptain lagu kan harus toleransi. Gimana caranya akhirnya menjadi sebuah lagu yang kok ini tuh memang ciptaan Arman dan Derry gitu kan. Nah kalau di bisnis tuh kan ketika lu merugikan gue kagak bisa Der. Lu gua kasih peringatan 3 kali ya. Kalau misalnya 3 kali lu ya udah selesai, nggak bisa. Kita harus profitnya harus ada gitu kan. Karena gua tuh nggak bisa. Tapi memang bisnis departemen keuangan sama departemen marketing itu pasti nggak mungkin nyambung tuh. Betul. Gue butuh ngegas. Gue harus campaign ini, campaign itu. Kata uang keuangan nggak bisa. Itu. Nggak ada 0 rupiah tuh. Barter. Pasti gitu kan. Gua tuh menyadari itu. Makanya, nah kalau bini gua ada ketegasan. Makanya yang bisnis tuh, walaupun kecil-kecilan, bini gua tuh pernah bikin clothing. Dan udah oke loh.
Tapi ya itu jebret pandemi langsung turun. Jadi si fansnya tuh udah ada gitu. Komunitasnya baju bini gua itu udah ada. Jadi bini gua tuh bikin terusan kaos. Bahannya benar-benar dari kaos. Tapi terusan. Jadi cewek-cewek hijab tuh seneng. Karena kan biasanya kalau hijab. Karena kan biasanya kalau hijab tuh ya harus misalnya ya oke lah kaos. Tapi kan pasti ditambah lagi apa rok misalnya. Atau nah ini tuh benar-benar terusan gitu. Jadi itu komunitas hijab juga beli sama dia. Anak-anak muda beli karena memang kaosnya tuh bisa pink gitu, kuning, biru gitu. Itu dia nama itunya tuh DG ya, Dewi Gita kan. DG terus pakai kupu-kupu gitu lah bentuknya. Itu lumayan Der, udah lumayan banget. Tapi jebret pandemi, si tukang jahitnya ngilang atau kemana, mungkin dia nggak ada job. Akhirnya dia mencari pekerjaan yang mungkin saat itu dibutuhkan gitu kan. Terus akhirnya, nah sekarang baru mau dia balik lagi. Gue bilang udah. Itu pas dia lihat kantung kuning, keranjang kuning. Keranjang kuning. Kemarin zaman-zaman keranjang kuning lah bilang. TikTok shop. Dia sempat Pap, itu terusin sok atuh. Gue bilang terusin aja lagi. Tiba-tiba kan keranjang kuning di stop. Tapi gue ngomong sama dia. Enggak, tapi gue ngomong sama dia. Gue bilang, tapi kan lu dulu dapat komunitas lu tuh dari Instagram. Jadi tuh jalanin aja lagi Instagram lu. Gue bilang. Harus bergantung sama. Toh itu kan karena keranjang kuning kemarin lagi hype aja gitu kan. Ya akhirnya dia sekarang lagi nih. Nah tapi kemarin tuh jadi gini, bininya ponakan dia namanya Sarah, itu ternyata waktu lebaran tuh bikin kue dari ketan hitam, lu tahu kan? Dia dibikin cake, enak Der. Nah, pas dirasain sama kita tuh, terutama bini gua, kok enak ya, ini bisa dijual gitu. Jadi gua nggak tahu lu orang apa sih? Maksudnya bukan Padang atau kalau di Sunda nyokap Batak, Siregar, bapak Samarinda. Nah, gua nggak tahu di Samarinda sama di Batak. Kalau di Sunda itu si kue ketan itu legend. Jadi kue zaman dulu. Nah, ketika gua makan tuh gua tuh langsung kayak flashback nostalgia gitu. Gua bilang ini enak gitu. Jadiin aja deh gitu. Nah, akhirnya kemarin tuh jalan lah gitu si kue ketan. Jadi disingkat jadi kutan. Kutan tuh kue ketan. Apa? Enggak, bener-bener cake aja. Bener-bener cake. Ada fotonya nggak? Coba aja. Nah, ini gue penasaran. Coba ke Google dulu, Kue kutan. Enggak, ininya Instagramnya ada. Kutan. Kue search dari follow. Kue kutan. Apa ya ininya lu? Search dari followingnya Kang Arman bisa nggak sih? Kalau di web kayaknya nggak bisa ya. Enggak, gini aja kutan. Bisa kok di search. Tadi gua sambil lihat. Coba. Kutan. Coba ini gue sambil cek di. Tan biasa aja. Nah, followingnya Kang Arman. Yang ini yang hitam nih. Nah, itu. Ini. Nah, klik aja coba. Sebentar. Ini familiar nggak ya? Sebentar. Kalau bentuknya mah hitam, dari ketan hitam aja. Nah, kayak gitu aja. Enggak. Nah, ini mah gue tahu sering ada nih kayak di rumah tuh kadang ada, nggak tahu nyokap gue atau itunya tuh. Beli di mana? Iya. Oh, ini namanya kue ketan ya? Iya, itu legend. Brownies. Nyokap lu pasti tahu karena ini tuh Tahu. jadul. Iya, jadul tahu. banget. Gitu. Ini kayak kita kalau waktu zaman-zamannya gue masih tinggal sama nyokap ya. Iya, pokoknya ada aja di meja. Terus sekarang tinggal sama siapa? Sama bini gue, nggak usah macam-macam loh. Hei, Anda jangan pelintir-pelintir ya. Ini rumah saya. Ini rumah kamu. Maaf. Ya kayak gini, pasti nyokap lu tahu lah. Kalau kayak orang-orang lama mah tahu ini legend lah gitu, kue yang legend lah gitu yang nostalgia banget. Nah, alhamdulillah Der, ini tuh sama udah punya komunitasnya gitu. Walaupun memang tidak banyak, tapi selalu kalau misalnya tuh kayak misalnya bini gue open PO gitu ya untuk Sabtu gitu ya, itu udah tuh langsung habis gitu. Memang belum gede, nggak, paling berapa ya? Ya cuman memang susahnya yang bikinnya itu yang ponakannya Dewi itu kan orang Bandung. Jadi dari Bandung dikirim ke Jakarta. Kebanyakan orang-orang Jakarta yang beli. Ada yang dikirim ke Lombok, ada. Gitu. Susahnya kenapa? Kan tinggal kirim. Ya kan enggak, maksudnya gini, pengiriman itu kan tetap ada waktu. Betul. Gitu kan kayak gitu. Ini ya. Kalau kue-kue kayak gini takutnya apa sih namanya? Pokoknya 3 hari Der. Jamur ya? Itu udah maksimal, udah 3 hari gitu. Makanya kalau ada yang mesen dari Lombok gitu ya, sebentar saya cari dulu ya, kata bini gue tuh, pengiriman yang 1 hari ada enggak? Karena Lomboknya juga di mana? Kalau Lombok kota mungkin oke. Nah, kalau Lomboknya masuk lagi, ya itu kan nyampe rumahnya tiba-tiba nyampe udah berjamur, lu bilang itu kan ya nggak bagus gitu. Kalau dibikin kayak semacam reseller,
Susah juga ya. Ya mungkin bisa, tapi kan harus gede dulu, Der. Dan yang penting kan kalau makanan tuh kan chefnya. Iya, benar nggak? Susah juga. Rasanya. Hebatnya KFC, McDonald dan sebagainya kan karena sama. Lu mau ke Amerika, mau di sini, mau di Garut ya apa, sama rasanya gitu. Iya. Cuma kalau memang misalnya percoba banyak tuh tapi nggak di quality control yang baik. Betul, itu. Kopi-kopi aja ada lah, gue nggak usah sebut namanya. Itu kadang beda-beda tuh. Betul. Gue kalau kayak ngobrol gini bisa, Der. Tapi kalau gue menjalankan, keluar tuh senimannya. Di saat gue harus mecat, di saat gue harus ngeluarin duit segini, gak bisa. Gue tuh kepikiran terus, men. Kepikiran gue. Ini sorry, ini true story ya, true story. Okay. Ya kita yang namanya juga saudaraan mah ya, di mana-mana juga kadang-kadang kan naik turun ya. Nah, itu kadang-kadang gue tuh itu paling nggak tega gue gitu, apalagi sama saudara gitu ya, mau saudara jauh mau saudara dekat itu nggak tega gitu. Padahal misalnya ada gue pernah gini, oke deh sekarang mah gue bilang pakai materai deh kalau pinjem. Gitu. Ini supaya gue mau bener-bener udah deh dibikin walaupun sama saudara jauh atau saudara dekat mau dibikin straight lah gitu, maksudnya ini. Memang harusnya begitu kan? Ya gitu kan. Iya. Karena misalnya lumayan cukup besar pinjamnya gitu ya. Oke. Bikin tuh. Pada prakteknya nggak juga. Enakan. Nggak bisa gue. Jadi makanya gue, nah kalau bini gue ada ketegasan. Emang waktu itu saudara yang mana tuh yang minjem duit sampai banyak banget? Saudara lu kalau nggak salah. Ini mah contoh. Nah apalagi kayak ke teman. Berapa nominalnya waktu itu? Hah? Oh dia tega banget tuh, padahal saudara dekat sepupu ya? Di Bandung juga? Ini bisa nih, paling bisa nih. Itu kan contoh deh. Oh contoh. Kayak teman kan pinjam 100. Yang viral sekarang. Ya. Itu gue nggak bisa, asli gue nggak bisa. Wah susah juga ya. Ya makanya kolaborasi Kang. Biasanya kalau kayak gitu istilahnya di perusahaan kan kenapa ada beberapa divisi atau mungkin si level ya. Itu kan saling melengkapi kan. Nah berarti kalau memang misalnya nggak bisa memutuskan itu, mungkin istri, mungkin saudara, mungkin apa yang memang dilibatin dalam satu PT misalnya. Sehingga daripada kayak begitu kasusnya kan nggak bisa mutusin, nggak enakan. Udah tuh tagih tuh piutang yang sana tuh belum bayar tuh. Nggak bisa gue gitu ya. Nggak bisa ya. Makanya gue menyadari itu dari dulu. Jadi akhirnya nggak bisa lah, jangan. Kalaupun gue diajak sama lu misalnya perusahaan, nah boleh. Karena misalnya lu yang tegas, yang tadi lu bilang kolaborasi, gue ayolah. Jadi gue sebagai istilahnya sebagai saham pasif gitulah ya istilahnya gitu kan, kayak gitu ya ayo gitu. Tapi kalau gue lu harus turun tangan, waduh kagak bisa gue bener. Gaji orang? Pegawai? Ya kalau gaji mah mungkin ya bisa-bisa aja kali ya. Cuman kan di saat ya perusahaan itu kan tidak selalu mulus kan, pasti adalah naik turun dan sebagainya. Iya benar, memang apalagi kalau lagi ngebangun kita harus terjun langsung. Betul man. Kayak begitu. Nah terus sekarang kondisinya Kutan ini gimana nih, berjalankah? Jalan normal. Tapi memang nah itu jadi ponakan gue juga dia masih kerja juga, maksudnya dia ada kerja gitu kan, bini juga. Nah bingungnya gini, anehnya tuh jadi ketika bini gue ngeposting bahwa dia lagi kerja di mana, kan pasti posting tuh misalnya gitu. Walaupun open PO kagak ada. Tapi pas bini gue gak ada postingan lagi kerja di mana, nah baru banyak gitu. Jadi kayak harus ada bini guanya gitu. Bingung gue juga. Oh, personal brandnya soalnya udah nempel ke istri. Iya. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau ya udah nih diposting gitu. Tapi nggak ada apa wujudnya, maksudnya parasnya, visualnya. Bukan, maksudnya gini, ketika dia si follower bini gue tuh tahu bahwa bini gue tuh sekarang lagi kan kayak kemarin kan bini gue kan main, dia akhirnya terpilih ke casting menjadi Kus Plus, mau dibikin film kan. Nah bini gue tercasting menjadi salah satunya lah pemain. Nah itu kan di kemarin syuting itu di Jogja, di Semarang. Nah kan mungkin kan bini gue tuh posting gini, nah tahu, nah misalnya dia ini lagi ada aktivitas di sini nih. Gitu. Nah satu itu, kedua emang yang boleh ke atasin sedikit. Coba kita lihat bawahnya. Nah yang itu yang apa nih? Nah ininya yang packing itu emang bini gue. Oh yang ini nih. Iya, masih yang packing sendiri. Yang mackingnya tuh bini gue. Gaji orang kan udah banyak duitnya. Nah dia tuh bener-bener cerewet, apa namanya, ini banget, perfeksionis banget gitu. Nah ini segini nih, kayak sekali ini tuh pengiriman segini, ini tuh bini gua tuh di bawah gitu, hati-hati gitu kayak gitu bini gua. Jadi memang pada ketika bini gua misalnya ada syuting misalnya gitu, nah rada
rada-rada memang Keteter. stop. Tapi terus berjalan. Kalau misalnya open PO, terus biasalah bini gue nge-tag gue di Instastory, ya gue repost gitu, dia itu langsung habis gitu. Oke, itu sebulan berapa kali open PO-nya? Ya mungkin ada 3-4 kali lah, 3-4 kali. Oke, dan nanti kedepannya akan begini model-model PO, atau memang ada kayak store-nya atau ya, mungkin online? Dilihat sih Der, kalau memang akhirnya makin lama makin oke sih, ya bisa aja Bismillah ya, tiba-tiba jadi ini ya bisa aja bikin store dan sebagainya. Oke, nah ini contoh bahwa ternyata ada beberapa dua tipe ya, mungkin public figure. Yang pertama memang, ini anggaplah dua-duanya punya banyak duit, tapi yang pertama langsung pam. Ya kita tahu lah, artis ini tiba-tiba buka ini, tapi nyatanya ya qadarullah bangkrut. Sering tuh terjadi tuh. Apalagi kue-kue artis sekarang kemana nasibnya tuh? Ya kan? Banyak banget padahal ya. Itu kan. Atau yang kedua punya duit tapi memanage. Nah maksudnya memang ini kita penasaran ya. Ada strategi khusus kah bahwa jangan terlalu jor-joran karena kita jaga kapitalnya, jaga operasionalnya, OPEX-nya dan seterusnya. Bentuk kehati-hatian, atau memang nggak tahu nih mau diapain nih, nggak tahu nih langkahnya nih, ya gue taunya cuma memang dari kecil aja ya, pelan-pelan gitu. Atau memang beda dong, tahu ini bisa digedein, gas, tapi nyatanya mungkin amsyong gitu. Atau memang bentuk, ya gue bingung nih, nah makanya di sini pengen tahu ngegali apa sekelas Kang Arman. Sebetulnya gimana? Sambil belajar ya bini gue, dan gue tuh sambil belajar kali, dan dari pengalaman yang si kaos itu. Karena waktu yang kaos itu bini gue tuh pas sebelum pandemi Der, pas banget udah pesen banyak banget karena fansnya udah banyak, komunitasnya kaos udah banyak, jebret pandemi. Nah dari situlah akhirnya bini gue oke, ada pelajaran seperti itu. Jadinya udahlah yang sikutan ini tuh step by step aja gitu, dan step by step. Dan juga yang tadi bini guanya juga memang masih aktif, ponakan guanya juga dia punya pekerjaan juga yang aktif dan sebagainya, jadi menjaga. Tapi mungkin kalau misalnya tiba-tiba penjualannya makin hari makin hebat gitu ya, insya Allah gitu ya bini gua pasti akan ngomong ke ponakan bahwa lu harus menentukan nih. Ya kan kalau oke, sekarang misalnya satu kali open PO 20-30 cake gitu ya. Kalau tiba-tiba udah maju tiba-tiba 100-200, gak mungkin dia kerja. Kalau menurut gua nggak mungkin. Gak mungkin. Babak belur masih packingin sendiri, masih betul. ini. Jadi memang mungkin bini gua akan seperti itu, memberikan apa namanya pilihan kepada saudaranya bahwa lu mau mana nih? Mau tetap ini jalin atau ini? Karena ini menjanjikan loh. Toh kliennya udah sekian juga gitu. Kalau dihitung-hitung misalnya per bulan lu juga bisa dapat untung yang lumayan besar untuk bisa menghidupi keluarga lu dan sebagainya. Siapa tadi namanya? Sarah. Sama lagi kayak bini gue namanya Sarah juga nih. Oh, Sarah. Memang Sarah, Anda pilih mana? Langsung ditagih sama Kang Arman. Kayaknya lebih bagus yang ini deh. Keluar dari kerjaan yang lama. Dia masih aktif juga, kerja juga ya. Iya, masih aktif. Iya. Nah ini gini Kang. Kemarin banget gue malam gue ngundang public figure. Ini nyambung nih. Namanya Aiman Riki, gue gak tahu lu tahu apa pemain sinetron. Iya kan? Ya, nah tahu. Si Akang ganteng itu tuh. Akhirnya dia sempat cerita bahwa gue dulu di lokasi syuting Islam KTP, bla 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 bla. Terus tiba-tiba dia bikin keripik sama kakaknya, kayak macam Maiji gitu lah kurang lebih. Terus dia sempat, kalau dari ceritanya sih sempat menyesali strategi ini. Judulnya adalah ternyata dihancuri oleh kawan syuting sendiri. Bawa ke lokasi syuting. Ayo dong. Ya, awal mula kan. Ya. Dibagiin lah. Ya. Posting ya lagi syuting makan keripik pedes gitu kan. Wah, aduh syuting, wah enak nih. 2 kali dan seterusnya oke lah, dikasih. Kan masih banyak tuh gaya-gaya public figure. Ini gue sengaja ngegali dari sisi lain public figure tuh di belakang gimana sih cara berpromosi jualan gitu ya. Terus akhirnya ketiga keempat, ya mbok ya beli dong gitu. Tiba-tiba buka lokasi. Kata dia sih merah belinnya sih bagus tuh, udah senior terus baik. Kadang 100 dibeli, dibagiin ke lokasi. Tapi katanya yang baru-baru nih yang rame gitu, udah baru gerombolan kan. Makan doang, makan nggak bayar. Alasannya kan mungkin ya. Iya, ini kan promo juga apa gitu. Ya. Cuma lucunya Aiman bilang, kan ada kalanya nggak, gue juga minta dipromoin juga gitu. Iya. Akhirnya alhamdulillah tutup karena teman sendiri. Gua kira sukses. Tapi ini juga
Ini maksud gue gitu. Ini juga bini gue sering ngirim. Nah ini Kang, ini gue lanjutin nih. Intinya dilemanya seorang artis. Kadang kalau buka usaha, sampai akhirnya tuh dia tuh nggak pengen gitu loh. Makanya dia punya isi cerita, dia akhirnya sekarang punya bisnis baju namanya Secret. Artinya rahasia. Dan gue kira nih Secret itu ada filosofi yang kayak, oh ini berarti ini ada bahan dari rahasia, resep rahasia nih. Taunya kenapa Secret? Karena ini niatnya dulunya ya, sebelum sekarangnya ya, gue pengen rahasia, nggak pengen orang tahu. Ternyata ini ada gue di balik brand ini. Kok bisa? Gue trauma der. Kayak itu, kayak Aiman. Kayak Aiman itu, emang ini orang yang sama. Aiman juga. Jadi aja kalau buka Secret lagi dong kalau nah, makanya. Tapi sekarang udah nggak ke Secret lagi. Awalnya, karena dia nggak pengen dia tahu, si teman-temannya tahu. Yang ada kalau ini adalah Aiman ownernya, gue coba dong. Kan gue pakai syuting, gue pakai ini frame. Bangkrut lagi tuh kedua kalinya tuh. Nah, artis kan juga begitu ya Kang. Ini gue nggak tahu kalau versi lo ya. Gue ngeliat, gue lupa ya apa Parto atau Andre atau siapa lah, pokoknya yang artis-artis yang sering aktif di acara-acara gitulah ya, komedi apa segala macam. Bekti juga pernah. Mereka itu tuh kadang enak tuh privilege-nya. Dia bikin bekti lah, bikin kayak apalah makanan, bawa ke lokasi, fitnya tuh semuanya muka-muka artis. Benar. Tahu kan? Wah ini enak nih, thank you ya semuanya. Gue bilang, wah enak banget ya jadi artis sih. Udah lokasi syuting sekali sabrak-abrak, OVJ 10 orang, artis semua, bagiin, videoin. Tapi kan bukan jadi malah blunder ya. Gue ngeliat kayak fenomena gini itu pernah terjadi loh. Gara-gara kalau orang-orang atau teman kita tahu ini usaha kita, kadang nih oknum-oknum ini juga kurang ajar gitu loh. Nah sekarang gue mau nanya sama lu. Enggak, gue mau nanya sama lu. Sebetulnya dengan promo seperti itu, kalau kita punya teman artis ataupun buzzer dan sebagainya, sebetulnya ini nggak sih menguntungkan nggak? Gue bisa berangkat dari pisau bermata dua. Oke. Yang pertama dari sisi yang positifnya dulu ya, baru nanti negatifnya. Kalau dari gue itu bisa positif karena ketika diposting kita ngomong awareness atau exposure dulu deh. Gue nggak ngomongin sales atau convert ke pembelian ya atau closing. Karena kan awareness belum tentu dia beli juga ya, kan. Nah itu maksud gue. Ya kan? Posting, oke lah dapat lah. Awareness-nya dapat ya. Oke lah, kita ngomong awareness dulu ya, belum akuisisi ya. Si dia kan punya follower berapa juta gitu ya dan sebagainya, gitu kan, awareness-nya ada. Oke. Tapi yang kedua ada sisi negatifnya Kang. Apa tuh? Kita ngomong secara awam dulu deh. Misalnya siapa Raffi Ahmad. Wah G-Water tuh enak banget ya. Ada yang berani bilang nggak atau mungkin ya oke lah nebak bahwa ini nggak mungkin di endorse, lihat clue-nya nggak mungkin di endorse. Ada yang berani bilang nggak? Ya nggak ada lah, pasti tahu orang cuma itu kan. Itu kan. Jadi pisau bermata duanya yang kedua tuh adalah ketika ada artis gede, justru kadang si malakama juga tuh kan. Iya, orang langsung mikir ke situ ya. Paling endorse. Iya. Bahayanya di situ. Makanya ini ada insight baru nih di sisi anak-anak agency, dia kan ngebagi tuh. Nano, mikro, makro, mega secara influencer. Makanya gue juga banyak tahu belajar dari adik gue juga kan, dia juga bangun agensi sama teman-temannya. Dia bilang bahwa gue mendingan kalau ada brand naruh duit di gue untuk nitipin buat campaign apa segala macam, let's say 5 miliar buat campaign setahun misalnya. Itu alokasi mayoritasnya itu gue kasih ke influencer yang kecil-kecil. Ya memang dia konten kreator, dia ngerti bikin hook video yang reviewnya mantep. Nggak yang artis juga kadang gue nggak bilang semua ya. Jualnya enak banget, ini banget, lu wajib beli gitu. Ketimbang yang mereka dengan cara soft. Ada 3 tipe minuman yang pernah gue bawa ke Bandung. Nah yang pertama, ini ternyata baru setengah perjalanan udah seret gue. Kayak ala sosial eksperimen gitu loh. Experience gitu jadinya. Yang kedua, ini lumayan nih. Ini dapat ke rest area ke-7 nih gue. Masih bisa kuat nih, gak seret. Tapi yang satu, ini bener-bener gue udah sampai Bandung, muter-muter gue gak dehidrasi. Luar biasa nih. Kan kreator-kreator kan pada cerdas-cerdas begitu kan. Yang rata-rata yang mikro, nano, yang kecil-kecil. Nah makanya rata-rata pada ngebuang budgetnya ke situ. Nah makanya ini gue mau bahas nih. Karena masih sering dipakai gaya-gaya kayak begini. Gue gak bilang salah ya gayanya ya. Bukan bener salah, tapi gue mau nanya, kalian-kalian yang pernah ngasih ke lokasi dan seterusnya, itu setajam apa sih marketingnya? Itu sih Kang, nggak tahu. Kang Arman mungkin pernah pengalaman sendiri atau ngelihat teman atau curhatan teman? Enggak, gue sih gini. Waktu kutan ya, waktu gue jadi juri The Voice. Juri The Voice di GTV. Terus bini gue tuh, Pap, nih
bawa ini deh kutan deh kan anak-anak itu. Tapi nah bini gua gini. Tapi aku nggak usah mereka bikin ini apa enak banget gitu. Wah keren. Bini gua gitu. Ada alasan apa? Tapi kan ada sisi positifnya juga ketika Nggak, dia sih suruh nyobain aja lah. Kalau enak kan dia juga pasti ntar juga ngubungin lo, dia bilang atau gua. Ya udah, gua bawa ke The Voice, udah dipotongin jadi supaya gampang kan. Ada Ti nyobain. Gua harus posting nggak? Kata Ti, enggak, terserah lu. Ini mah gua mau. Terus tiba pas dirasa, man, kok enak banget. Gua posting. Oh ya mangga silakan. Alhamdulillah. Nino itu sampai, jadi pas gua kasih Nino sampai, kan gua minta lagi gua enak banget. Gua posting nggak? Vidi, Isyana gitu. Setelah itu ya udah, gua sama bini gua juga tidak mengharap bahwa dia akan gimana. Tapi alhamdulillah, misalnya si Nino, Kang, gua bisa PO nggak? Gitu dia sendiri tuh yang ini. Terus tiba-tiba pas misalnya datang ke rumah dia posting sendiri, padahal gua sama bini gua gak ini gitu. Oh berarti kuncinya memang ke pangkalnya itu sendiri. Ya maksud gue sama bini gue mah ya udahlah diridoin, bukan diridoin, maksudnya ya udah ini mah cuman ini, karena sebetulnya dari 990 follower itu yang beli itu memang tidak ada temennya si artis itu, apa ya memang benar-benar gara-gara ya mungkin memang pernah lihat Titi, mungkin fansnya Titi gitu nyoba ternyata enak gitu dan sebagainya. Ya pembeliannya memang enggak ini. Jadi ya itu. Gitu sih kalau gua. Jadi memang kuncinya balik lagi mungkin dari segi kualitas produknya apa segala macam. Betul, gua setuju itu. Itu kadang kan kenceng di marketingin pas dimakan, kok gini ya gitu. Atau ternyata biasa aja. Iya. Nah itu yang sering memang terjadi fenomenal. Gue juga sering share juga ke teman-teman semua aja terkait oke lo bagus branding marketing keren, tapi kan sebenarnya dari produk itu sendiri gimana? Atau dibalik mereka lebih mengkampanyekannya dari sisi produknya terus yang dibahas. Kayak misalnya produknya enak, produknya ini, padahal itu bukan menjadi bab marketing. Ini versi gue ya. Harusnya itu bukan menjadi campaign marketing, tapi menjadi syarat sah sebuah produk memang harusnya enak. Ya harus enak, benar. Iya kan? Jadi gitu bukan dikampanyekan bahwa kayak ayo dong beli dong, ini enak lo, dijamin enak nomor 1 apa segala macam. Itu mah udah syarat lah. Ya kayak misalnya gue penyanyi, ya harus bisa nyanyi dong di panggung. Kalau misalnya gue fales atau apa ya itu berarti lu bukan nyanyi. Itu kan syarat. Iya syaratnya kan. Tapi gue jago lo nyanyinya kan. Loh, ya iya emang lu kan penyanyi gitu kan. Kayak gitu kan. Iya. Nah, ini menarik ya. Artinya ya berarti kuncinya tetap ke produknya lagi. Iyalah. Karena sering gue lihat, nggak usah sebutin namanya karena lumayan kan kalau gue tuh lumayan ngamatin ya. Oh, ini gayanya begini karena mungkin bidang gue juga kali ya di usaha UMKM dan seterusnya gitu. Kadang tuh suka kayak lucu-lucuan buat pribadi, nggak buat ceng-cengan, nggak. Wah ada artis nih, gue juga riset, gue ngeliat kok ini usaha apa kalian gitu ya. Terus abis itu cek, nggak lama kemudian, terus postingan terakhirnya udah 7 bulan yang lalu. Berarti udah nggak jelas ya, udah gitu kan. Kadang ngelihatnya nggak tahu ya, apakah ini bentuk dengan kalau bahasa lebaynya nih, oh Allah maha adil kali ya. Bahasa kayak emang itu udah pasti Allah udah pasti maha adil. Cuma dalam hal ini konteksnya tuh fitrahnya gini. Ada kalanya dia dikasih exposure yang gede, artis, privilege, public figure gitu. Tapi mungkin dia nggak tajam dari sisi mungkin produknya, taunya dengan mengandalkan nama besar. Alah, gue buat kue ketan pasti laku lah. Nggak perlu bayar orang yang ngerti amat, nggak perlu bayar chef yang mahal gitu kan. Gue bisa posting, followers gue udah jutaan gitu. Atau mungkin kadang yang karena dia ngerasa bahwa dirinya dia, gue bukan siapa-siapa, jadi gue harus bener-bener tekun banget. Apalagi yang ketiga nih, udah artis namanya gede terus dia tekun. Wah. Ini sempat ada kejadian. Jadi waktu itu ponakan gue tuh dia mencoba melatih orang gitu ya. Nah pas datang tuh emang beda rasanya. Bini gue langsung nggak mau. Oh ini mau jualan skill dari tangannya. Iya ya itu ya chef itu susahnya itu chef tuh gitu ya apa. Kalau makanan itu susahnya itu. Kayak gini, ini contoh cetek lah gitu ya. Gue tuh paling seneng sambel mamahnya Dewi, si Nin. Ya kita nyebutnya Nin karena kan udah banyak cucu ya. Si mamah gitu tapi disebutnya Nin. Gue paling seneng. Jadi kalau ke Bandung, Nin nyambel gitu kan. Karena si Nin itu udah ngasih resep ke bini gue loh gitu, anaknya anak darah kandungnya lah. Iya. Jadi sampai misalnya cabenya 5 biji misalnya gitu, bawangnya setengah, garamnya 1 sendok misalnya nih, sampai sedetail itu. Bini gue mah bikin, gue nyoba beda ya.
Hah? Tetap Kan enak sama cingit. gramasinya. Nah itu, nggak mungkin. itulah susahnya chef kalau menurut gua. Apa ya? Touch apa sih, tangan kali ya, sama a soul ngerendos. Iya. You know? Rendos apaan sih rendos? Rendos Nggak, apaan sih? ih, Tolong ngerendos bahasanya tuh- jangan roaming ya. Iya, ngerendos tuh Apa apa sih sih? rendos? Kalau ngerendos Ngulek. itu ngerti gak sih? Sama kayak kalau menurut gua nyanyi gitu. Sama kalau pada saat lu main keyboard, karena memang lu misalnya lu dulu kan main bass Main gitu bass ya. gue Nah, dulu. ketika kita berbicara pemain bass yang tone-nya itu memang gila, enak banget, itu memang beda. Oh, beda. deh. Nggak bisa. Walaupun alatnya sama, lu samain tuh. Amplinya apa, efeknya apa, bassnya yang 1 Samain. miliar, yang 2 miliar, Iya. 50 miliar, yang ini cuma 50.000 misalnya gitu ya. Heeh. Tapi memang tangan gitu, nggak bisa itu. Itu udah terbukti itu. Heeh. Bass harga 100 juta dulu ya, seorang Derry yang main sama Kang Thomas yang main. Pasti beda lah touch-nya. Pasti sangat beda sekali. Bukan beda doang. Bukan gue yang ngomong ya. Gue sendiri sangat saya akui. Oh beliau jadi di sini. ternyata lu dikeluarin dari Nggak, Viera Thomas itu. ada. Gue lagi ngomongin Kang Thomas. Jangan lu antem-antem ke Viera deh. Aduh. Gitu maksud gua gitu. Oke. Itu contoh yang cetak ya. Nah, ini sempat kejadian karena lu tadi ngomong gitu. Jadi memang kualitas bener yang lu bilang, ketika lu jualan sesuatu ternyata memang enak. Wah, air ini enak banget, ya memang harus enak. Iya. Bukan ini air enak banget, gua bisa lari 30 km dan gua menang maraton. Enggak gitu Iya, nggak sih? iya. Wah, Gitu. ini asik nih pembahasannya. Karena banyak yang gaya-gayanya harusnya menjadi syarat, harusnya menjadi rukun sebuah produk. Betul. Tapi malah dimarketingin kan. Yang tahu ya cuma Ya, produsen sekarang kan sendiri. lu banyak banget pedagang makanan warteg yang di pinggir jalan yang sampai penuh. Oh, tahu. Itu kan karena apa? Iya. Karena rasa. Gue lihat tuh di arteri Pondok Indah tuh yang deket Melodia, mau deket Melodia musik apa toko musik tuh Melodia. Tahu. Itu karena gue udah berapa ya, 14 mau 15 tahun. Jadi gue bulak-balik gak tahu udah berapa ratus ribu kali gitu ya. Oke. Itu ada pedagang mie Jawa kalau nggak salah ya. Itu gue lihat tadi pertama kali itu dia tuh benar-benar dagang di pinggir jalan. Ada di pinggir jalan situlah. Sekarang tuh ngontrak men di situ, jadi ruangan rumah yang di belakang dikontrak sama Oh, dia. dia jadi masuk ke dalam. Saking ternyata enak mungkin kan. Gue belum pernah, karena gue lewat doang aja gitu. Sampai dia nyewa kontrak itu, sekarang jadi kontrakan dia tuh penuh tiap malam. Ada loh mie Jawa yang dekat Melodia, lu lihat. Berarti yang kan mana itu sih? kualitas. Pondok Pinang ya? Bukan, arteri Pondok Indah. Arteri Pondok Indah Kan udah sebelah mau. kiri ada Aquarius. Kalau dulu ya? dari sini kan bukan. Kalau dari sini ke arah Pondok Indah ke PIM. Oke. Nah, di sebelah kiri Deretan Gancit. Gandaria Garuda, City. Garuda. Tahu. Nah, setelah Garuda itu Oh. dekat ada tuh di situ mie Ruko-ruko Jawa. itu. Bukan ruko. Jadi tiba-tiba tanah yang di belakang dia tuh Yang cuma 2 kios. iya. Yang kecil 2 kayak menyendiri 2 itu Lu doang. lihat Kang malam-malam. Iya. Itu dia nyewa. Itu mobil. Akhirnya dia nyewa tanah di situ dijadiin buat makan. Berarti kan memang rasa itu sangat penting kalau menurut gua. Coba buka Kemal Food Channel, Kemal Gen FM. Ya. Kan pernah Kemal. mampir tuh Kemal Mukhtar, dia pernah nge-review Oh, yang pernah. ini bukan. Coba Kemal Oh, si Food Kemal? Channel. Iya, dia ke situ. Kalau memang ternyata itu rukonya yang dimaksud, coba gue nggak tahu dia beli apa. Coba mie Jawa. Bukan Prabowo Gibran. Bukan. Jangan digiring. Itu memang keluarnya suggest dari home. Iya, Saya agak lagi repot. naik soalnya. Saya lagi repot nyapuinnya ya. Waktu itu Kang Arman sama Pak Jokowi ngapain? Ke transportasi. Disuruh wush itu kereta cepat. Kereta Disuruh- cepat. Karena gua kan orang Bandung. Oh. Yang Pak Jokowi ngundang gua ke pakai kereta cepat Kereta itu cepat kan? itu, Iya, karena gua kan orang Bandung. Oh, karena Jadi orang Bandung. disuruh nyobain. Oh, bukan. Tapi emang oke sih itu. Oh, iya. Bukan karena Pak Jokowi ngarah kemana? Oh enggak. Gua mah bebas. Dulu waktu SBY ikut gua. Maksudnya disuruh main. siapapun yang presidennya Iyalah. ya. Oh. Presiden Indonesia itu ya udah gua. Soalnya bajunya merah. Ada putihnya lagi. Ada lambang Garudanya sama Raja ada. Wali. Ini Angels. Oh, iya. Ah, ini Mana? kan. Mie Jawa Ini bukan? Sultan. Nggak Aduh. tahu, coba dulu lihat dulu. Coba cek dulu deh. Aduh, ini bukan. Di daerah pinggir jalan pokoknya. Ya coba. Aduh. Oh aduh, enggak. Bukan. Enggak. Yang minyak tadi mana? Arteri, ketik aja arteri. Arteri Pondok Indah. Ini apa? Ini apa? Kemana nih arahnya nih? Ini arteri Pondok Indah bukan ya? Bintaro, Bintaro, bukan. Ada kok dia pernah ke pinggir jalan di sisi Kemal. Nggak, nih. mungkin si Kemal belum karena ini
tergolong baru kok. Jalan kan. Baru itu soalnya maksudnya sampai dia nyewa si tanah itu dijadiin tempat makan baru. Bener-bener asli dari di pinggir jalan itu. Oh, gitu bukan ada ruko, dulunya memang ada ruko enggak, enggak. Ya maksud gue kan bercerita bahwa ketika si barangnya itu memang bagus, orang akan dengan gampangnya orang datang gitu. Dari gosip, itu enak banget gitu sih. Nah setelah itu yang lu bilang tadi marketing, boleh lah marketingnya diapain-apain. Tapi kalau barang yang gak enak mah susah juga Der. Susah juga ya. Susah kalau menurut gua sih. Kalau lihat dari skala prioritas, kira-kira yang sekarang muncul di permukaan aja deh. Anggaplah 100%. Pembagian persentasenya ini justru brand-brand yang muncul ke permukaan itu yang didominasi sama yang non artis apa artis ya? Ya gue sebut aja. Kalau non artis deh. Non artis ya. Non artis sih kalau menurut gua. Kalau bilang non artis. Nah sekarang gua mau nanya sama lu, apakah kalau buat gue sesuatu itu kan harus dilakukan total, iya kan, total lah gitu ya. Kayak misalnya gue musik total. Pada saat misalnya ini ikut ini, aduh, gue pernah diajak karena gue sangat senang otomotif. Gue pernah diajak buka bengkel sama temen gue. Karena gue senang sepeda ya, BMX ya, terus gue pernah diajak untuk buka. Ya udahlah yuk kita bikin BMX, maksudnya toko BMX apa? Gak dah, tapi ketika gue diajak yang ada garis musiknya, nah gue mau karena gue bilang sebodoh gue di musik, tapi gue udah menjalankan 30 lebih tahun di musik itu, jadi gue paling tidak sebodoh-bodohnya gue tahu lah industri musik itu seperti apa. Oh kayak nyanyi itu seperti apa, teknis itu seperti apa, alat-alat musik itu seperti apa, gangguan di stage itu seperti apa. Karena gue udah menjalankan 30 sekian tahun gitu. Tapi ketika gue harus ke bengkel walaupun gue senang otomotif atau body part mobil body gitu, tapi kan gue tidak hidup di situ. Nah, gue pertanyaannya adalah ketika si artis itu dia artis sinetron atau penyanyi atau apapun itu host, terus dia buka misalnya makanan gitu, kan itu misal, tapi tetap mainnya itu adalah dia keartisannya dia. Dunia berbeda. Keartisannya dia yang dijadikan main. Nah si makanan atau apa jualan itu tidak 100% bisa berhasil nggak sih? Oh ya enggak sih. Itu maksud gua. Ketotalan itu yang diperlukan. Yang pertama itu memang ya qadarullah, tergantung Allah caranya. Betul. Itu udah pasti takdirnya. Terus yang kedua, kenapa tadi gue bilang tegas dengan enggak? Dalam arti ya mungkin nggak 100% tapi 99,9% lah ya. Karena kalau usaha nih kalau nggak terjun langsung itu berat Kang. Betul. Kita ngomong dari nol ya. Kita nggak lagi bahas tentang lu punya duit, lu adalah venture capital, lu angel investor atau apapun itu, tinggal terima beres. Ini ada 1T nih diputer dong. Itu beda cerita. Benar. Kita lagi ngomong nih bangun bisnis loh. Betul. Nge-build lo ya. Nah itu susah sih. Susah kalau menurut gue. Iya sih. Nggak, karena gue sendiri sekarang udah sekian puluh tahun di musik masih tetap belajar. Berarti kan ketotalitasan itu harus tetap ada. Nah kebayang kalau misalnya gue punya apa gitu ya. Ya mungkin ada orang yang dilahirkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa orang dari sekian juta itu ada yang dia bisa multi. Ya multiple. Dia bisa ngejalanin ini tapi dia ini mainnya juga ada. Tapi kan tidak diciptakan sekian juta orang juga kayak gitu. Paling dari 1 juta orang berapa 100 orang mungkin ya gitu kan. Iya soalnya masalah itu kan terjun ya. Kita harus DNA-nya si produknya yang kita banget apa segala macam gitu. Betul. Ada kalanya bisa kalau dia mungkin berpartner. Tapi nggak tahu juga ya. Kalau memang ternyata dia bisa delegasikan ke tim. Nah ini mungkin rumus leadership beda lagi nih. Ya kayak misalnya ada beberapa artis yang gede banget sekarang dia udah punya bisnis A, B, C tuh bisa tuh keluar gitu ya. Kalau gua sih ngelihatnya berbaik sangkanya dia punya ilmu tambahan yang sedikit orang punya, yaitu leadership. Ya mungkin leadership itu maknanya luas banget. Mungkin dia bisa transfer ilmunya dia ke orang yang tepat. Itu kan ada caranya tuh. Betul. Sehingga orang itu bisa langsung menjalankan Nah yang kayak gitu-gitu kan ada yang bisa, ada yang enggak ya. Nah itu maksud gue, itu diciptakan sama Allah tuh nggak satu, nggak jutaan. Tapi tetap aja orang-orang yang apa ya istimewa kalau menurut gue ya kayak gitu ya. Maksudnya dia bisa multiple gitu, ngerti gak sih? Menjalankan multiple. Gue salut kayak Raffi gitu. Gue salut maksud gue nih anak edan maninya teh bisa kayak gitu. Maksudnya dia tuh nge-MC tetap
jadi host ini tetap, tapi dia ini gue kalau ngobrol sama dia kan sampai gue sendiri kewalahan mendengar cerita dia bahwa Kang orang keur ieu, Kang orang keur ieu, Kang orang. Gue bilang nih anak kapan berhentinya ya? Gue bilang tuh maksudnya energinya gitu ya. Nah, seperti Raffi itu kan tidak banyak. Baim, gue tuh kan diajak sama Baim. Kan gue sekarang masuk di Tiger Wong Entertainment yang megang musik. Gitu. Nah, gue lihat keseharian Baim sama Sinting juga. Mana lo? Ini sambal Kang. Ini mana lo? Itu sate marangi Kang. Gue bilang ini dia tiba-tiba gue lihat gue udah lama nggak ke kantor TWE. Tiba-tiba dia kemarin tanda tangan sama mau bikin yang ini main anak-anak kan apa namanya? Playground. Ya, playground. Apa? Terus tiba-tiba dia apa? Terus dia ke Malaysia, di Malaysia tanda tangan apa? Ini orang gila juga ya sampai energinya. Kalau gue sih kayaknya nggak bisa sih kayak gitu. Nah itu maksud gue, orang-orang seperti itu ada, tapi kan tidak banyak Der maksud gue. Kenapa Kang Arman memutuskan tadi bilang bahwa kayaknya gue berat ya? Apakah waktu? Biasanya kan segitiga panas tuh. Punya waktu tapi nggak punya tenaga, nggak punya materi. Punya tenaga tapi nggak punya waktu, nggak punya materi. Punya materi tapi nggak punya waktu dan tenaga. Gitu-gitu kan muter-muter tuh matriksnya tuh. Di situ-situ aja. Nah, maksudnya ini ngaruh nih. Apakah karena memang waktu dalam artian belum lagi fokus ngurusin keluarga, belum lagi fokus ngurusin anak yang kuliah di London. Nah itu kan apakah gara-gara itu? Kalau gue lebih ke ini Der, gue ke masalah yang tadi kalau usaha itu gue. Gue apa namanya nggak bisa gue jadi nggak tegaan orangnya. Jadi kalau mau ya gue kolaborasi. Ya kayak misalnya gitu tiba-tiba Baim nelfon, Kang main-main dong sini, hayu pasti tiba-tiba main. Enggak, dia bikin konten. Kang gue punya konten nih, apa nih konten apa? Biasa ngeprank orang, tapi ngeprank Akang nyanyi tiba-tiba jebret di belakang ada orkestra. Oh boleh. Pertama itu. Setelah gue syuting konten itu, dia Kang ngobrol. Dia nanya-nanya musik gini. Ada apa sih lu kok tiba-tiba ke musik? Gue bilang gitu. Kang mau nggak Kang bantuin gue di TWE? Apaan? Gini. Ayo aja gue benar. Karena yang tadi gue bilang, oh ini ada musik sebodoh-bodohnya gue tahulah dikit pun sedikit. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Baim bisa itu, Kang tolong pegangin kuliner gue gitu. Waduh sorry Im, gue nggak bisa gitu gue. Karena yang tadi gue bilang gue gak tegaan. Terus gue juga perlu apa namanya belajar lagi, mungkin gue kuliah lagi gitu dan sebagainya gitu. Gue sih lebih ke arah itu sih Der. Lebih ke arah gue ngerti, gue tahu diri gue sebatas mana sih kemampuannya. Akhirnya jadi itu. Dan nilai plusnya juga jadi enak ya. Maksudnya udah tahu batasan itu sehingga tadi waktunya jadi banyak tersisa. Betul. Bonusnya tuh itu. Ada juga yang maksain gitu kan. Udah kanan nggak kena, kiri nggak kena. Gue coba paksain gitu bisnisnya. Memang gue bukan di bidang itu misalnya. Terus udah bela-belain ke sini. Yang sisa yang lainnya tuh habis gitu loh. Buat keluarga. Kita ngomongin sekarang 2 deh bandinginnya ya. Ya kan ya, pasti kan ujung-ujungnya bisnis terus keluarga gitu. Ibaratnya gitu kan. Gimana cara dua-duanya sehat gitu. Percuma deket banget sama keluarga di rumah mulu, nganggur mulu, males-malesan tapi kagak bisa. Ya nggak bisa buat jalanin bisnis atau apalagi mungkin kerja ya kan, keluarga terbengkalai juga. Nah artinya kalau kita ngomongin keluarga, gue jadi inget cerita tentang yang waktu kemarin kan gue mampir ke Trinity ke podcast dan lain sebagainya, cerita tentang Najah ya kan di London apa segala macam gitu, satu-satunya lagi kan. Nah itu gimana juga ya mikirin ketika biaya hidup dia di sana atau mungkin ketika dia ya sendiri jauh dari orang tua gitu. Maksud gue pengen tahu sih, apalagi kan sore nih Kang, satu-satunya kan. Ya satu. Nah itu kan maksudnya kenapa kalau udah satu-satunya, mungkin anak tunggal kan harusnya kan nggak jauh-jauh. Nah itu ini tips and trick gimana caranya orang tua nih memberanikan diri bahwa udah anak tunggal terus jauh beda negara lagi. Nah itu tuh. Ya keinginan mah deket lah pasti sama gua, sama ibunya. Tapi kan sekarang anak Gen Z ya, berarti kan Gen Z ya anak gua itu kan udah beda sama anak angkatan kita Der. Ya kan kalau kita mah kata orang tua A ya kita nurut. Kalau sekarang kan udah beda ya anak sekarang tuh, gak bisa lah. Makanya kan suka di media sosial ribut antara Z, milenial dan kita kolonial gitu kan. Kolonial. Itu kan di gua dulu zaman dulu di sekolah digampar sama guru biasa aja, justru itu gua jadi gitu. Tapi kata Gen Z enak aja lu ini. Wah ini asasi manusia dan sebagainya. Itu selalu menjadi perdebatan gitu. Tapi kan memang kita harus menerima bahwa sekarang tuh Gen Z itu ya memang dengan kehidupannya seperti itu, dan memang mereka tuh sekarang lebih berani, lebih punya prinsip,
daripada umurnya yang lagi muda, zaman kita seumuran dia mah boro-boro mikir, masih juga main kelereng gitu istilahnya gitu kan. Mereka tuh udah punya prinsip. Kayak anak gua dari SMP kelas 1 dia udah ngomong, "Pa, aku nanti kuliah pengen jadi ngambil ilustrator. Jadi seorang ilustrator." Dari SMP kelas 1. Serius? Gua tanya lagi SMA kelas 1. "Neng, gimana?" "Iya, Pak, ilustrator." Sampai mau keluar dari SMA, mau kuliah di mana? Ilustrator, Pak. Aku ngambil nanti di Inggris, ada di sini di Leeds University, Art University, gini-gini. Nah itu bedanya tuh. Kalau kita coba, lu keluar SMA, kuliah aja mau ngambil apa ya, gitu kan? Iya kan? Udah gitu tergantung name juga kan. Iya betul. Bagus atau masuk itu gak gitu dan sebagainya. Nah itulah perbedaan sekarang. Nah makanya lu bilang tadi apakah jauh, gimana? Ya gimana? Gue juga, tadinya gue berontak banget gitu. Gue marah-marah, akhirnya malah ribut gede sama bini gue. Karena bini gue tuh gini. Punya kejadian di keluarganya itu, kakaknya almarhum Adedi ya, almarhum Adedi itu dulu pengen sekolahnya tuh A gitu. Nah tapi ya zaman itu yang kolonial itu ya, angkatan kita, orang tua tuh nggak bisa, lu harus di B gitu. Nah kejadian itu buat bini gua tuh ada sedikit trauma, kasihan. Gue lihat kasihan kakak gua tuh menjalankan sekolahnya tuh dengan tidak sepenuh hati, jadi kayak males-malesan, jadi kayak gitu dan sebagainya. Nah, janganlah terjadi di anak kita. Biarkanlah dia, toh kan yang mau sekolah itu. Gue tadinya berontak, tapi lama-lama ya benar juga sih ya gitu ya. Ya memang tinggal gue aja. Tapi gue insya Allah lah, selama kita dekat dengan Allah, toh anak gue juga yang Allah gitu kan ya, diberikan nama Allah gitu ya. Bisa Bismillah lah, kita berdoa terus. Doa itu paling hebat, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya gue merelakannya. Alhamdulillah sih deh. Oh iya. Iya, nggak ya sampai detik ini. Alhamdulillah, bahkan gue melihat kemajuan secara pola pikir anak gue yang tadinya anak tunggal, cewek, yang kemana-mana gue punya supir, di rumah ada pembantu, mau makan tinggal dimasakin dan sebagainya. Di sana tuh malah nyokapnya yang dimarahin, dia curhat ke gue, "Mama tuh kalau di sini tuh pakai Uber, kenapa sih harusnya pakai bis kayak atau apa? Kan sayang uang." Gue di situ sampai rada, oke juga nih anak gua gitu kan. Tapi artinya gua kan harus menjembatani, "Neng, kalau kamu kan di sini hidup di sini, kamu mau harus pakai cub tuh MRT kan. MRT di sana disebutnya cub kan. Pakai cub atau pakai bis?" "Iya," gua bilang. "Tapi kan mama di sini cuma 2 minggu. Ya dia kan ke Inggris pengen jalan-jalan kan, ini enggak apa-apa pakai Uber." Neng, gua bilang. "Oh iya benar juga ya, Pak." "Iya dong. Ya dia kan cuma pengen seneng-seneng bentar, cuma 2 minggu dong. Kalau mama di sini, dia juga pasti nggak akan pakai main Uber terus. Dia juga otomatis pasti akan cari cub dan bis," gue bilang. Waktu kan udah habis kalau dia pakai bis Cub dan sebagainya. Ya kan pasti. Betul. Itu kan nggak keburu ke toko itu. Toko udah tutup. Sehari harusnya bisa dapat 5 toko, dia cuma dapat 2. Dan di sana kan lu tahu nggak kayak di sini, mall tutup jam 10 kan. Nah di sana kan jam 5, jam 6. Iya, 7 tuh udah paling mentok. Betul. Pokoknya Inggris Australia tuh mirip-mirip tuh. Jadi pokoknya jam 5 ke atas sepi tuh. Udah sepi, udah jam 7 tuh. Iya, enggak ketemu tuh Inong lagi ada di Kemang. Kagak ada. Jam 1 malam. Kagak ada. Itu surga mah di sini. Bener-bener wah di sini mah mulai jam 10. Iya, betul. Kagak ada di sana mah. Sepi. Gitu sih deh. Terus gimana cara untuk dia? Ini kita agak lebih dalam ya. Yap. Mau ngasih duit tuh sama gua? Bukan dong. Kan anak-anak Anda. Kenapa saya yang biayakan? Pound sterling nggak apa-apa kok, benar. Nggak, terima kasih. Saya sudah cukup membuat orang tua saya panik. Bayar kuliah, daftar London School, bayarnya ada 2. Apa tuh? Satu pakai rupiah, satu pakai pound sterling. Ya itu Inggris ya begitu. Gue kan di London School kuliah, bukan di Londonnya ya, Sudirman. Iya itu bayarnya 2 tuh, satu anyway ya, satu Standard Chartered kan sebelahnya tuh ada tuh, gue ambil di situ pound sterlingnya, nyokap satu lagi rupiah gitu. Dan berasa London School tahun 2007 waktu itu gue daftar, pound sterlingnya gede ya ternyata ya. Banget. Apalagi sekarang. Itu 2007, ini 2023. Ayo kita ngomong lebih dalam mengenai peruangan. Ini masih ada ranah yang namanya bisnis juga nih kan. Ngolah-ngolah keuangan dari ranah bisnis maupun keluarga juga ada. Gimana tuh Kang milah-milahin untuk kayak anak berapa sih biaya hidupnya? Gue kepo dari biaya hidupnya dulu deh. Kalau mau cerita aja ya. Nanti gue mau tanya lebih dalamnya sih sebenarnya gimana cara membaginya. Ya kan mungkin tabungan dan lain sebagainya. Kira-kira biaya hidup di sana berapa sih? Gini, sebetulnya kalau biaya sekolah, lu bayar 1 tahun sekolah, itu justru ada yang lebih mahal kuliah di sini. Oh ya? Ada yang lebih mahal. Lah kan kursnya beda. Di sana. Kursnya? Dirupiahin lebih mahal tetap di sini. Iya.
Iya. Nah sekarang lu kayak misalnya, gue nggak tahu ya apakah ini gosip atau tidak. Takutnya ntar gue jadi viral lagi. Kan katanya kan ada ya, misalnya lu mau pengen ke ITB, tapi kan bisa katanya ya jalur kayak bayar gitu atau apa gimana? Oh iya. Tapi yang bener ya, bukan nyogok, bukan. Jalur khusus katanya lebih mahal. Ya? Nah itu tuh kan gede banget kan, sampai gede banget gitu kan. Terus kayak misalnya kayak UPH atau apa, itu kan gede-gede. Itu tuh kalau di sekolahnya ya, uang sekolahnya lebih besar daripada gue nyekolahin di Leeds waktu kemarin. Cuman memang bener biaya hidup, nah itu biaya hidup. Tapi balik lagi biaya hidup juga. Gimana tergantung anaknya. Kalau anaknya boros, terus juga anak yang kurang tahu diri, misalnya, "Pa, gue butuh ini, Pa, gue," padahal nggak ada butuh di sana, memang cuma itu ya pasti akan gede. Alhamdulillahnya anak gue itu, jadi gini, gue kan waktu anak gue mau sekolah, gue langsung dapat agent sekolah di sini. Oke, dan agent sini. Oke, kita bahas satu persatu. Why-nya? Kenapa Leeds United? Karena memang terkenal kan dengan tadi dia ilustrasinya. Ilustrasinya kuatnya di situ. situ. Jadi anak gue mencari, karena gini, jurusan illustration itu tidak semua kampus punya. Walaupun di situ ada artnya. Walaupun ada art school, gitu. Jurusan art gitu. Tapi tidak semua. Yang pasti ada mah desain, fotografer, itu udah pasti ada. Nah, tapi ilustrator tuh jarang. Nah, di Leeds Art University ada. Nah, begitu pilihannya Leeds United, artinya kan nggak tiba-tiba langsung udah daftar gitu. Bahaya dong kalau memang tiba-tiba kulturnya beda, budayanya, ya kan mungkin di sana ntar takutnya ada oknum-oknum yang rasis misalnya, betul. Atau mungkin ada hal-hal yang suka menyendiri, fitnah-fitnah sana sini, kan kelompok-kelompok takutnya. Itu gimana cara itu taunya? justru untung si agennya itu baik banget ya, si Mbak Juwita itu baik banget. Mas, ini banyak banget kejadian. Orang tua yang anaknya kan, yang pasti yang anaknya lah yang nentuin sekolah, ya banyak juga orang tua. Tapi anaknya, "Mah, aku pengen di sini." Nah, itu tuh kejadian, dia nggak window shopping dulu lah, ke sana dulu. Tiba-tiba ya itu ternyata misalnya kotanya tuh kurang enak, mungkin rasis atau apa dan sebagainya gitu lah. Akhirnya 3 bulan cabut. Kita udah duit, kan udah bayar 1 tahun, Der. Oh, langsung ya? Iyalah, mana ada sekolah. Ada sih sekolah. Enggak, ada sekolah yang kayak sekolah anak gue juga bisa dicicil. Tapi tetap untuk 3 tahun, Der. Tapi gede juga. Misalnya gini, 3 tahun habis 1M misalnya ya, misal 1M. Nah, lu bisa dicicil 3 kali. Nah, kalau misalnya lu udah nyicil 2 kali terus anak lu keluar 600 juta, 600 sekian juta. Kan nah, itu si agennya tuh ngomong, "Mas, mendingan Mas Arman ngasih duit, ngeluarin duit untuk tiket, beli tiket ke sana, lihat dulu anaknya mau yang mana." Karena dia tuh keterima 3 aja tuh waktu itu di Leeds, gue lupa deh, pokoknya Inggris yang paling ujung banget. Terus ada yang tengah. Nah, akhirnya gue bener-bener mendingan gitu deh, ngeluarin duit sekarang. Tapi memang ada ya, sekalian gue juga jalan-jalan gitu ya bertiga. Akhirnya gue jalan tuh, dibantu sama temen gue di sana, Imam. Itu si Imam makasih banget deh itu sama Imam. Jadi jalan pakai mobil tuh paling ujung, lihat kampus yang ini. Akhirnya bener ya aja, pakanya aku Leeds deh. Ya udah, dan bener, alhamdulillah dia selesai S1 kan 3 tahun di Leeds, dia nggak ada protes karena dia merasa bahwa kota ini asik gitu. Dan alhamdulillahnya tuh di Leeds itu Muslimnya salah satu yang terbanyak. Leeds kota Leeds. Iya, Leeds kan? Leeds United lah, kalau sepak bola putih-putih kan? Tuh, putih-putih itu. Harry Kewell, ya pernah kayak gitu. Nah, itu dan waktu kos-kosan yang pertama Najah tuh di situ malah deket jalan berapa ratus meter, 2 masjid. Ada masjid Pakistan sama masjid Arab. Orang-orang Arab. Jadi dekat gitu. Jadi ada malah di situ kayak Muslim City apa? Daerah Muslim lah gitu. Kawasan Muslim, kalau di sini mungkin tuh Condet gitu ya, misalnya. Kayak gitu, dekat dari situ. Nah udah bener, akhirnya dia gak ada masalah gitu. Dia menyenangi vibe di Leeds itu. Nah sekarang ya ke London, S2-nya di London gitu. Oke. Dan kuliah tadi kisaran itu boleh tahu nggak kisarannya aja? Itu yang gue bilang tadi, kalau secara bayaran sih kadang kalau dibanding dengan kampus ini ada yang lebih mahal kampus ini. Ada lebih mahal. Ya dia tuh tapi setara dengan apa kalau di sini? Ya yang kampus yang mahal-mahal itulah maksudnya. Ya dia setahun tuh 200 sampai 300-an deh. Si uangnya, kuliah. Ratusan juta. Ratusan juta, gue di London School waktu itu gak segitu sih. Berarti atasnya London School ya. Tapi kan dulu 2007 men. 2007, ini kan 2023. Mungkin kalau dikalkulasi ke sini juga sekarang mungkin masuk di akal juga segituan.
gitu. Nah teman, balik lagi ke anaknya. Apakah anaknya itu bisa hidup dengan uang yang dikasih oleh orang tuanya? Itu. Nah, si agen sekolah di sini deh. Si agen sekolah anak gue itu dia ngasih kisaran, Mas, gini Mas, paling sebulan segini deh dikasihnya. Dia bilang 300 pound bisa kok dia hidup, 400-300 pound hidup untuk makan dan sebagainya. Kalau dia masak dan sebagainya. Oke, segitu ya. Oke, ya udah. Gua kasih segitu. Nah alhamdulillah anak gua tuh nggak protes. Emang selesai aja. Didikannya keren. Gua sebetulnya tidak mendidik yang kamu harus, enggak, gua nggak pernah dari. Tapi alhamdulillah anak gua tuh ya soleha ya, maksudnya dia tuh paling, Pak boleh nggak ditransfer Pak? Kenapa? Ada apa? Gua bilang gitu kan. Enggak, ini ternyata ada praktikum. Harus beli misalnya kertas atau apa. Jadi dia tuh bener-bener kalau itu tuh cuman. Nah tapi kan karena anak satu-satunya dan kitanya yang kasihan kan sama dia. Kadang-kadang dia minta tuh, dia tuh dan mintanya ini bener, anak gue tuh bener-bener gue tuh kadang-kadang ngelus dada gitu ya. Berapa emang Neng gitu. Gue kan mikir tuh udah 100 pound gitu ya. Ya 2 juta berarti ya. Anggap 2 juta. Ini tuh bentar Pak. 25 pound Pak. Nanti nggak, dia tuh bener-bener 25 pound tuh ngomong 25 pound. Nah, kalau gue waktu kecil kayaknya gue markup. Kalau saya margin pasti. Markupnya 100%. Ini akhirnya kan gue sebagai bapak tuh kayak ya terenyuh kan. Malah gue transfer ya 50 pound. Kadang-kadang gue 100. Ya udah, Papa kok kebanyakan buat jajan kamu. Akhirnya gitu. Nggak boleh pesan. Atau jangan-jangan anak gue justru itu sebenarnya strategi dia supaya gue melebihkan. Oh iya benar ya. Marketing itu ada 2 sisi memang ya. Nggak harus nampak, tapi ada juga yang tak nampak. Tidak nampak, jangan-jangan. Tapi gitu. Jadi anak gua ketika gua kasih per bulan sekian, dia benar-benar cukup. Kalaupun dia tiba-tiba nelpon atau WhatsApp, memang dia ada kebutuhan yang sangat mendesak, yang urgent apa segala macam. Gitu. Nah ini kan berarti kan peran orang tua kan dengan memilah-milah ya. Tabungan apa segala macam kan. Betul. Sejauh ini gimana Kang? Maksudnya tumpuk dalam satu rekening? Enggak ada. Gue pernah numpuk tapi jadi bingung. Gue jadi bingung. Akhirnya ya misalnya satu bank A, tapi banyak beberapa rekening. Jadi ini misalnya buat sekolah anak gua dan kebutuhannya. Ini misalnya buat kehidupan rumah tangga gua di sini misalnya gitu. Jadi kayak gitu. Berarti gimana caranya untuk transfernya kalau memang satu bank beda rekening? Contoh, berarti apakah ke ATM dengan gonta-ganti kartu? Paling itu ya. Ya untungnya sih sekarang kan M-Banking. M-Banking tapi harus keluar aplikasi ya? Iya kan, kalaupun misalnya dong, pasti kan keluar lagi. Misalnya satu handphone di bank A, pindah lagi ke yang bank B. ribet adalah ketika anak gua membutuhkan transferan uang banyak karena untuk sekolahnya. Kayak misalnya masuk semester baru. Nah itu kan bukan cuman 100 pound der. Iya kan? Nah itu kan harus dibagi-bagi. Kan ada limitnya. Nah itu tuh gua rada ribet tuh. Yang satu pakai M-Banking, kalau yang di komputer tuh apa namanya? Iya pokoknya desktop lah ya. Yang desktop apa namanya? Itu di sana. Itulah pokoknya internet banking. Nah kalau internet banking. Iya. Nah kalau di handphone M-Banking. Nah, mobile. Ya, jadi dipecah tuh. Di internet sekian untuk transfer, yang ini juga yang M-Banking gua gunain. Nah kadang-kadang gua ke ATM atau ke bank. Ya repot. Iya belum lagi nanti untuk kebutuhan yang kita pegangan kita buat beda. Kalau itu kan beda lagi. Istri itu beda lagi. Bisa lagi tuh. Sebenarnya bisa tau Kang. Nggak perlu dengan banyak rekening, nggak perlu dengan gonta-ganti bank, cukup dengan satu bank syariah lagi. Oh ya? Ada. Jadi ada satu bank syariah, itu dia bisa nyimpan 60 kantong istilahnya. Jadi dalam satu aplikasi tinggal kita pilih-pilih aja nantinya. Misalnya kita nggak perlu keluar-keluar aplikasi, nggak perlu keluar-keluar lagi. Oh jadi misalnya 60 tuh satu buat sekolah anak gue. Tinggal dinamain aja custom. Nah misalnya ini buat sekolah. Jadi kita masuk dalam satu aplikasi nih. Ada, ntar gue kasih tau deh. Jadi masuk sekolah Naja misalnya gitu ya. Sekolah Naja. Nih atau enggak buat Naja aja nggak cuma sekolah dong. Pasti ada. Oh iya. Pasti ada buat jajan misalnya gitu ya. Sekolah Naja. Ada kantong satu. Jajannya Naja. Kehidupan sehari-hari lah gitu ya. Kehidupan sehari-hari Naja gitu kan. Dan seterusnya mungkin apalah. Mungkin kalau emang ada buat belanja penting apa segala macamnya. Terus baru ke istri. Ya. Istrinya ada berapa tuh? Satu kan. Ada kantong. Satu. 2, 3 pakai singkatan nggak? Bahaya juga tuh. Aplikasi bisa dicek nih. Kok ada yang inisial I2 kok lebih gede gitu. Nah, terserah lah itu custom lah. Mau kantongnya berapa? Itu ada 60 tuh. Nggak habis-habis. Paling berapa sih kita? Ya kan? Istri kan satu kita. Saya mah sejati satu. Sama men 30 tahun. Kan? Terus tambah lagi buat kebutuhan ini, kebutuhan itu. Nggak perlu keluar-keluar aplikasi. Nggak perlu tadi satu M-Banking, satu internet banking, belum ke ATM lagi. Cukup dengan satu aplikasi. Namanya Bank Jago Syariah.
Tuh, jadi intinya gini teman-teman ya. Alhamdulillah sekarang ada kabar gembira buat kita semua. Di Jago Syariah ini bisa lebih mudah, tenang, atur keuangan dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Cuma dari satu aplikasi aja. Di Jago Syariah ada 60 kantong tadi Kang, yang tadi gue bilang. Atau 60 rekening dengan akadnya wadiah dan mudharabah. Tuh pentingnya tuh ya. Jadi kalau uang nih di kantong terpisah, ini seperti punya 60 rekening dalam satu akun. Semua kantong bisa disetting Kang. Untuk berbagai macam tujuan. Yang tadi gue bilang tuh ya, ada kantong nabung, kantong investasi. Kantong buat beli mobil kan mau nambah lagi tuh. Enggak, gua BMW lagi dong. Gua demen mobil tapi gua nggak tahu kenapa nggak yang demen harus banyak tuh enggak. Gua dari dulu satu kan. Ya istri gua satu karena buat kerja kan ada supirnya. Nah gua satu dari satu dulu. Memang iya, satu buat ke kantor, satu buat ke mall, satu enggak, buat men. ke Gua satu bener. Inggris, dari dulu. Gua nggak pernah punya. Dulu gua pernah punya 2 waktu zaman Holden. Gua punya Holden tahun 60 itu doang. Tapi setelah itu Holden bingung ya udah. Ya udah berarti enak tuh, tinggal pilih-pilahin apa semuanya segala macamnya. Intinya bisa investasi di kantong dengan akad mudharabah tadi ya. Nah, jadi di Jago Syariah ini bisa nih Kang Arman nih. Ya, kantong misalnya nantinya buat makan bareng sama istri, buat liburan. Nanti kan mungkin mau ke Leeds lagi apa segala macam. Pokoknya lengkap semuanya. Jadi buat anak-anak yang lagi rantau tuh nggak perlu repot lagi tuh. Nah, jadi gimana caranya teman-teman, langsung aja download jadi Kang Arman, istri gitu ya dan lain sebagainya, tinggal download aja di aplikasinya Bank Jago Syariah ya. Ini semuanya serba mudah. Intinya gimana caranya? Sebenarnya kita bisa bantu ya, ada link di bawah atau enggak di App Store juga ada, Play Store juga ada. Sekarang juga intinya yuk teruskan kebaikanmu dengan Jago Syariah. Itu dia tuh ya. Sama seperti Kang Arman selalu baik sama saya. Makasih udah mampir ke sini. Sama-sama ya. Kang Dery. Salam buat Teh Dewi juga ya. Salam juga buat. Saya pengen nyobain ini, nanti order dong. Nah, ya. ini juga berbagi gini. Kalau bini gua pas Open PO kabarin ya. Open PO gua kirim dulu. Enggak bener, serius gua kirim. Enggak. Mending lu tes dulu. Tes dulu, maksudnya tes dulu. Bener serius gua. Taste-nya. Terserah lu mau seneng, mau posting enggak, gua mah sama bini gua santai-santai aja. Tapi kebanyakan pas nyoba, loh kok bisa ya ketan dijadiin cake gitu. Ketan hitam jadiin cake. Kalau memang ternyata benar, oke, dalam arti wah enak apa segala macam ya. Nggak tahu dibuka investasi apa enggak. Kita buka bareng kalau mau. Kayak yang Babe Cabita loh. Nggak gini, memang saya orangnya visioner dan oportunis. Anda tahu lagi ya cerita tentang Babe Cabita. Memang gue tuh nggak bisa ngeliat peluang. Tiba-tiba gue udah di Medan aja, gue paksa. Gitu. Tapi nggak apa-apa men, kalau tiba-tiba lu nyobain, ini wah Kang kayaknya bisa. Ya ntar tinggal ngobrol sama bini. Iya kan, soalnya istilahnya alhamdulillah dari sayanya juga bingung duitnya mau dikemanain. Meskipun mungkin nggak gede kayak Kang Arman. Terus duitnya Om Deddy Kobuzer juga belum habis-habis gitu loh. Kita bingung mau putar kemana gitu loh. Jadi Deddy ngambil lu kan. Nah gue juga diambil, tapi bukan gue atau bini guanya, kutannya yang diambil sama dia. Boleh. Gue mau fine-fine aja. Masuk. Pak Eko. Iya. Bisa tuh. Jadi kadang kita nggak bisa ngeliat peluang. Apalagi ada nama besar kan. Ngapain kita ngajak orang kolaborasi tapi nggak punya nama besar kan. Jadi duit yang dikeluarin tuh lega gitu loh. Nggak yang masih mikir, udah naruh lagi segini ya, tapi gue nggak naik kan capek. Gitu. Ntar gue kirim bener. Gue kirim. Gitu aja ya. Gue kirim ke alamat lu sama ke sini supaya tim lu juga nyobain gitu. Enggak, sini nggak usah, emang alamat gue semua. Oke. Sama lu baru dipilah-pilah. Gitu. Cina banget gue. Emang otak dagang banget tuh. Jadi gue pilah-pilah, lu kirim misalnya serek, pilah-pilah, udah kirimin pakai kantong plastik di staples nih buat anak-anak. Gue sebar. Banyak Kang. Ini makasih udah mampir ke sini. Sama-sama, kebaikan luar biasa. Ada oleh-oleh dari saya. Buat Kang Arman. Ya kan kali-kali kan kita bisa dapat pahala juga ketika pakai buat sholat. Nah, ini dong. Ini ada sarung safir, sarung tenun. Nah, wah, alhamdulillah. Tuh. Nun. Sami-sami Kang. Nah, silakan aja mungkin mau dipakai dibawa. Pakailah buat sholat. Iya, buat siapa segala macamnya. Salam buat teman-teman di manapun nanti ketemu ya Kang ya. Masih sering ketemu Kevin Aprilio masih? Rada jarang. Enggak, soalnya kan inbox dasyat udah nggak ada. Iya, dulu kan gue ketemu sama lu kan di situ sering. Terus di radio dulu kan. Sekarang radio. Oh iya, radio udah ini juga. Tapi banyak kenal teman-teman radio ya, kayak partner saya. Salam buat Vincent ya. Oke, ntar gue WhatsApp. Iya, salam aja titip kan sering ketemu Vincent tuh. Vincent kesini lah kasih solusi. Iya, nanti ayo Sen, mampir dong Vincent, gitu. Lu jangan mancing-mancing kayak kesana gue retak banget. Lu yang ngomong. Gue bilang kan lu sering ketemu Vincent, salam buat Vincent. Orang gue udah nggak inget, lu ingetin ya gue inget lagi.
Ya waktu jam radio, salam aja. Gitu. Masa gue udah kasih tahu Sen, kenapa lo gak mau mampir? Masa gue bilang begitu? Lu lah yang diundang sama Vincent Desta ke itu ya, podcastnya mereka. Sibuk, dia kan pasti sibuk. Enggak, gue yang minta. Kenapa lo jadi maksa? Dia kan kumbang di video klip jomblo gue dua-duanya. Oh iya. Jadi gue manusia, dia kumbang, dia harus hormat sama gue. Undang tuh dari gitu. Ya. Amin ya Rob ya. Mudah-mudahan. Lu jangan mentang lu tahu sesuatu pasti nih, gue tahu banget deh. Aduh. Kita kasih solusi.